Ketika dia membutuhkan pertolongan, apapun agamanya, apapun sukunya, maka kita sudah seharusnya membantu dia sebagai sesama manusia, sebagai sesama ciptaan Tuhan. Membantu manusia dan memuliakan manusia itu sama halnya dengan memuliakan ciptaan Tuhan, dan menghinakan manusia itu sama halnya dengan menghinakan penciptanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero dalam Angga Suara Channel. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran Gus Dur yang kedua ya, di mana sebelumnya saya telah mendiskusikan ajaran Gus Dur yang pertama dalam buku 9 syarah nilai utama Gus Dur atau ajaran-ajaran atau 9 ajaran-ajaran Gus Dur, yang dimana pada video sebelumnya itu telah saya diskusikan terkait dengan ajaran Gus Dur yang pertama, yaitu tentang ketauhidan. Jadi dalam ketauhidan sebagaimana yang diajarkan oleh Gus Dur itu adalah pada prinsipnya bahwa setiap manusia ketika menjalankan aktivitas, entah itu aktivitas mencari nafkah atau aktivitas di dalam melakukan aktivitas ekonomi misalnya, atau aktivitas bahkan sampai dengan aktivitas politik, tentu alangkah baiknya untuk senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam hatinya. Jadi landasan berpijak manusia ketika menjalankan sesuatu itu adalah landasan yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Nah, jadi misalnya ketika manusia menjalankan aktivitas mencari nafkah, ketika dia senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam dirinya, maka segala tantangan-tantangan maupun rintangan-rintangan yang dihadapi itu bisa dihadapinya dengan tenang, bahkan lebih dari itu bisa dihadapinya dengan sukacita sebagai sebuah ujian dari Tuhan, sehingga tantangan-tantangan atau rintangan yang dihadapi itu tidak membuat manusia itu putus asa bahkan putus harapan, tetapi malah menjadikan dia sebagai manusia yang semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di tengah tantangan dan rintangan yang dihadapi. Jadi itu diantara yang saya sampaikan di dalam pertemuan pertama. Jadi bagaimana kemudian sebagai manusia itu tentu meyakini terkait dengan kekuasaan Tuhan, maka seyogyanya dalam menjalankan setiap aktivitas dia senantiasa sadar bahwa apa yang dijalankannya senantiasa di dalam pantauan dan pengamatan Tuhan. Nah, maka dalam menjalankan aktivitas apapun dan tantangan apapun yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas, ketika manusia senantiasa sadar akan pantauan Tuhan, maka dia tidak akan takut terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi. Gitu. Jadi itu salah satu hikmah ketika kita menjalankan prinsip ketauhidan dalam setiap aktivitas. Nah, itu bisa dicek di dalam video sebelumnya di dalam ajaran Gus Dur yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya akan mencoba membahas tentang ajaran Gus Dur yang kedua, yaitu nilai atau ajaran kemanusiaan. Nah, jadi kita sudah sampai di ajaran yang kedua ya. Nanti insya Allah ajaran-ajaran yang terkait dengan nilai maupun ajaran Gus Dur yang lain kita bisa mendiskusikannya di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah ini akan berjalan dengan konsisten ya, sampai dengan nilai ajaran yang ke-9. Nah, ini baru tahap ajaran Gus Dur yang kedua yang nanti akan kita diskusikan. Selain itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, barangkali jika bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki versi yang berbeda terkait dengan ajaran Gus Dur, khususnya di aspek kemanusiaan, bisa memberikan komentarnya di video ini gitu ya. Mungkin bapak ibu, sahabat-sahabat punya pandangan yang berbeda tentang ajaran kemanusiaan Gus Dur, itu bisa memberikan kritik, saran dan masukannya di video ini gitu, supaya
bisa menambah juga wawasan saya juga ya, bisa menambah juga referensi saya terkait dengan apa yang Bapak Ibu sahabat-sahabat pahami tentang nilai-nilai dan ajaran-ajaran Gus Dur. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan membahas tentang ajaran kemanusiaan Gus Dur, terlebih dahulu saya kira perlu diketahui bersama bahwa Gus Dur ini dalam memberikan penyampaian maupun dalam melakukan gerakan-gerakan yang terkait dengan apa namanya, baik itu gerakan kemanusiaan maupun sampai dengan gerakan politik, tentu beliau tidak serta-merta menjalaninya dengan instan gitu. Apa yang beliau lakukan itu tentu lahir dari sebuah proses. Nah, proses itu diantaranya terlahir dari lingkungan Gus Dur yang notabene merupakan lingkungan pesantren, gitu ya. Nah, jadi lingkungan yang berada di sekitar Gus Dur yaitu lingkungan pesantren, termasuk guru-guru Gus, termasuk tokoh-tokoh yang berada di lingkaran Gus Dur yang notabene merupakan kiai-kiai pesantren, itu juga turut mempengaruhi pemikiran Gus Dur, turut juga mempengaruhi gerakan-gerakan Gus Dur. Nah, nanti teman-teman untuk biografi Gus Dur bisa dibaca selengkapnya di dalam bukunya Greg Burton ya, terkait dengan autobiografi Gus Dur. Jadi dalam buku itu telah dijelaskan secara komprehensif terkait dengan kiprah Gus Dur mulai dari beliau kecil sampai dengan beliau besar gitu ya, sampai dengan beliau wafat. Bapak Ibu sekalian, jadi Gus Dur ini dalam melahirkan pemikirannya, sebagaimana saya sampaikan tadi, itu tentu tidak terlepas dari lingkungannya yang notabene adalah lingkungan pesantren. Kita bisa melihat misalnya dari sisi keturunan gitu ya, dari sisi keturunan Gus Dur ini di pihak ayah itu, kakek Gus Dur ini merupakan seorang tokoh ulama terkemuka ya, bukan hanya ulama yang terkenal di Indonesia atau Nusantara pada waktu itu, tapi juga bahkan pemikiran-pemikiran maupun karya-karya kakek Gus Dur ini sampai dijadikan sebagai rujukan di Timur Tengah gitu. Nah, bahkan karena saking kagumnya orang-orang Timur Tengah atau orang-orang yang ada di luar negeri terhadap keilmuan dari kakek Gus Dur gitu ya, itu sampai memberikan gelar kepada kakek Gus Dur ini dengan gelar Hadratus Syekh. Nah, Hadratus Syekh ini memang betul-betul sudah orang yang memiliki ilmu yang luar biasa ya, dari sisi keilmuannya itu sudah memiliki sudah sangat luar biasa sampai dengan diberi gelar Hadratus Syekh gitu. Nah, kakek Gus Dur ini bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kalau Bapak Ibu tentu Bapak Ibu juga sudah mengenal beliau ya. Beliau ini adalah tokoh ulama pendiri organisasi terbesar, itu organisasi Nahdlatul Ulama, dan juga termasuk juga ulama yang punya kontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian baca autobiografinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya selengkapnya. Nah, itu selain ulama, beliau juga pejuang terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dari pihak ayah. Selain itu juga dari pihak ibu, kakek Gus Dur dari pihak ibu ini juga bukan orang sembarang ya. Kakek Gus Dur dari pihak ibu ini bernama Kiai Haji Bisri Sansuri, yang merupakan tokoh ulama ahli fikih yang juga sempat beberapa kali terlibat bersama Kiai Hasyim Asy'ari dan juga kiai-kiai terkemuka pada waktu itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Kiai Haji Bisri Sansuri ini merupakan tokoh pendiri pesantren Denanyar di Jombang ya, yang juga merupakan kakek Gus Dur dari pihak ibu, juga termasuk tokoh penting di dalam proses perjuangan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu dari sisi keturunannya saja Gus Dur ini sudah merupakan keturunan dari tokoh terkemuka gitu ya. Ayahnya Gus Dur ini Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan
Menteri Agama pertama di Indonesia di zaman Soekarno waktu itu. Nah, jadi memang juga merupakan tokoh penting gitu ya dalam konteks kemerdekaan Indonesia, khususnya di awal-awal kemerdekaan. Nah, Gus Dur ini juga selain merupakan keturunan dari keluarga kiai gitu ya, juga dididik langsung oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah ini juga merupakan tokoh penting di dalam kemerdekaan nasional gitu ya, yang selalu memberikan inspirasi maupun gagasan-gagasan khususnya bagi kaum muda gitu untuk berjuang melawan penjajah. Nah, salah satu karya besar Kiai Haji Wahab Hasbullah ini adalah lagu perlawanan ya, lagu perlawanan dalam melawan penjajah. Itu yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang, khususnya orang-orang Ansor ya, itu Hubul Waton, Hubul Waton yang Hubul Waton minal iman gitu ya. Jadi salah satu ungkapan beliau yang kemudian senantiasa membangkit itu diantaranya adalah ungkapan beliau terkait dengan cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman atau hubul minal iman. Nah, jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah ini merupakan kiai besar di Pondok Pesantren Tambak Beras. Itu sama dengan Pondok Pesantren Denanyar dan Pondok Pesantren di Jombang, Pondok Pesantren Tebu juga merupakan pondok pesantren yang berhasil mencetak santri-santri yang selain hafal kitab kuning juga santri yang punya keahlian di bidang pengetahuan keislaman, dan juga santri-santri yang punya semangat dalam melawan penjajah atau semangat nasionalis. Nah, itu sekitar ya. Dan sampai di Timur Tengah ya, kuliah di Mesir dan juga sampai kuliah di Irak, di Baghdad. Nah, nanti bisa lengkapnya di dalam biografinya Gus Dur. Kalian sehingga pemikiran-pemikiran itu juga tidak terlepas dari konteks lingkungannya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Gus Dur ini liberal, Gus Dur ini sesat dan seterusnya, itu berarti itu yang menuduh Gus Dur seperti itu kalau orang betul-betul mengkaji Gus Dur, dia Gus Dur orang yang sesat dan yang lain. Nah, di justru pikirannya itu lahir dari konteks pesantren yang notabene merupakan pusat pengetahuan Islam di Nusantara. Nah, Bapak Ibu sekalian,